Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa li walidayya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi kikono fasal suci. Al-iftaru utawi pira-pira mukah utawa ora poso fi Ramadan ing dalem bulan Ramadan iku arba'atu anwa'in ana papat pira-pira werna. Wajibun siji hukume wajib. Kama fil haidi kaya kang tetep ing dalem wong wadon kang haid wa nufasai lan wong wadon kang nifas. Wa jaizun lan boleh-boleh saja kama fil musafiri kaya kang tetep ing dalem musafir wal maridi lan wong kang lara. Walalan ora wajib walalan ora jaiz kama fil majnuni kaya kang tetep ing dalem wong kang edan. Wa muharramun lan den haramake kaman kaya wong akhara kang ngakhirake sapa man qada Ramadan ing ngodoni poso Ramadan ma'atamak kunihi sertane kongangeman hatta doko sehingga rupek opal waktu-waktu anhu saking man. Pasal menerangkan beberapa hukum tidak berpuasa di bulan Ramadan. Yang pertama, wajib seperti yang terjadi pada kasus wanita yang sedang haid atau sedang nifas. Maka bagi wanita yang sedang haid ataupun sedang nifas itu hukumnya wajib tidak berpuasa. Ketika si wanita pagi hari sudah menjalankan puasa dan di pertengahan hari dia kedatangan peristiwa haid atau menstruasi, maka dia wajib membatalkan puasanya. Tidak boleh ngeyel, tidak boleh dilanjutkan sampai maghrib. Pokoknya wajib membatalkan puasa karena hukumnya wajib tidak puasa. Yang kedua adalah jaiz. Jaiz itu boleh-boleh saja, artinya dia boleh saja melakukan puasa atau boleh saja membatalkan puasanya. Yaitu karena ada dua sebab. Yang pertama, dia melakukan perjalanan jauh, perjalanan di mana di situ terdapat rukhsah musafir, yaitu jamak dan qashar sholat, yaitu perjalanan sekitar kurang lebih 90 km. Maka dia dipersilahkan untuk memilih antara melanjutkan puasa atau membatalkan puasa. Hukumnya boleh-boleh saja. Yang kedua adalah orang yang sakit. Orang yang sakit juga dipersilahkan dia untuk melanjutkan berpuasa atau membatalkan puasa karena sakitnya. Yang ketiga adalah tidak wajib dan juga tidak dihukumi boleh-boleh saja. Ini sudah maklum, yaitu bagi orang yang tidak kena taklif atau tidak mukalaf, seperti orang yang gila. Dia tidak puasa itu ya terserah, karena memang tidak taklif. Dia tidak punya akal, dia belum akil balik, karena walaupun balik tapi dia tidak berakal, maka dia tidak wajib tidak puasa atau membatalkan puasa, juga tidak dihukumi boleh-boleh saja. Yang keempat adalah diharamkan, yaitu bagi orang yang mengakhirkan qada Ramadan tahun kemarin, diakhirkan padahal sebenarnya banyak waktu luang, tapi malah diakhirkan, akhirnya sudah mepet sampai waktu Ramadan. Maka ketika sudah mepet waktu Ramadan yang tahun ini, maka ketika nanti puasanya itu dibatalkan di tengah-tengah, otomatis dia sudah tidak punya kesempatan untuk mengqadha
hutang puasa Ramadan yang tahun kemarin, maka hukumnya haram untuk membatalkan puasa di tengah-tengah. Walaupun begitu, karena puasa Ramadan itu memang diwajibkan atas kita, walaupun ada hukum yang wajib tidak puasa atau wajib membatalkan puasa, atau boleh-boleh saja membatalkan puasa, ataupun yang diharamkan, tetapi toh kewajiban puasa itu tetap tidak hilang. Tanggungan wajib puasa tetap tidak hilang, artinya itu menjadi tanggungan hutang dari yang bersangkutan, dan bisa diqadha di nanti setelah sesuatu yang menyebabkan dia boleh tidak puasa atau wajib tidak puasa itu nanti sudah hilang. Dan itu pun juga terbagi menjadi 4, karena dalam prosesnya nanti untuk mengqadha hutang puasa Ramadan itu ada macam-macam cara. Kita garis bawahi ada 4 cara. Ada yang dengan model, ada yang diqadha puasa, diqadha dengan puasa. Ada yang puasa diqadha dengan fidyah. Ada yang diqadha dengan puasa dan fidyah. Untuk itu selanjutnya akan kita bahas cara-cara menyelesaikan tanggungan kewajiban berpuasa yang tidak dilakukan oleh seseorang, baik itu yang hukum wajib tidak puasa atau boleh-boleh saja tidak puasa atau yang haram. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqsamul iftari lan utawi pira-pira bagiane mokah iku arbaatun ana 4 aidon halimaneh. Ma ya siji perkara yalzamu kang wajib fi ing dalem ma apa al-qadha ngodoni wal fidyatu lan fidyah. Wa huwa utawi ma yalzamu fil al-qadha wal fidyah iku isnani ana loro. Al-awalu ta kang awal iku al-iftaru mukah li khaufin ala krana kuwatir ala ghairihi ing atase liyane shaim wong kang poso. Wasani ta kang kaping pindho iku al-iftaru mukah ma'a takhiri qada'in serta ning akhirake qada ma'a imkani serta Ramadan dan nanti mewajibkan qada dan fidyah. Di samping nanti diselesaikan dengan cara diqadhoni puasanya dengan puasa, tapi juga harus disertakan fidyah. Ini ada 2 macam. Yang pertama adalah orang yang tidak berpuasa Ramadan karena khawatir dengan orang lain. Tidak khawatir dengan dirinya sendiri, tidak karena faktor dirinya sendiri, tapi karena faktor orang lain. Orang yang tidak puasa Ramadan karena semacam ini, nanti cara menyelesaikan tanggungan berpuasanya itu nanti dengan diqadha puasanya dan juga disertakan fidyah setiap hari 1 mud. 1 mud itu kurang lebih 7 on beras. Atau kalau untuk tatawu kita ambil kelonggaran biar dapat amal pahala yang lebih, amal sunnah, maka kita buat longgar 1 kilo lah beras kan. Kurang lebih 1 kilo, 6,5 lebih sedikit 7 on, 6,5 on lebih sedikit, 7 on kurang sedikit. Contohnya wanita yang hamil atau menyusui. Wanita yang hamil atau menyusui itu nanti pada prakteknya boleh tidak puasa. Boleh tidak puasa. Tetapi kalau alasan tidak berpuasanya itu karena khawatir dengan janin atau bayi yang sedang disusuinya, maka nanti dia diwajibkan mengqadha puasa
yang ditinggalkannya dengan puasa dan juga dengan disertakan fidyah. Fidyah ini berupa beras dan nanti diberikan kepada fakir miskin. Beda dengan zakat. Kalau zakat ini ada 8 asnaf, ada 8 golongan. Tapi kalau fidyah harus diberikan kepada fakir miskin, orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Orang puasa, wanita yang hamil atau menyusui, sekali lagi dia boleh tidak puasa. Tetapi kalau faktor penyebab dia tidak puasanya itu karena khawatir dengan janin atau bayi yang disusuinya, maka nanti dia diwajibkan mengqadha puasa dan disertakan membayar fidyah atau tebusan. Yang kedua, orang yang wajib menyelesaikan tanggungan puasanya dengan diqadha dengan puasa dan dengan fidyah. Yang kedua adalah orang yang mengakhirkan hutang atau tanggungan puasa Ramadan tahun kemarin belum diqadha, sudah keburu datang Ramadan yang tahun ini. Jadi ada orang mempunyai tanggungan hutang puasa Ramadan belum diqadha, terus sudah datang Ramadan lagi. Itu maka nanti setelah Ramadan dia berkewajiban menyelesaikan tanggungan puasa yang tahun kemarin dan juga disertakan fidyah. Dan setiap tahun ketika kasusnya seperti itu, maka seumpama hutang 3 hari terus qadha puasanya telat sampai 4 tahun, maka dia nanti mengqadha puasa 3 hari plus fidyah 3 tahun, fidyah 3 kali. Itu terus berkembang, terus bertambah. Jadi sekali lagi, orang yang wajib mengqadha puasa dengan qadha puasa dan fidyah, yaitu yang pertama, orang yang tidak puasa karena khawatir dengan orang lain. Yang kedua adalah orang yang mengakhirkan qadha puasa Ramadan belum diqadha, keburu kedatangan Ramadan yang baru. Maka nanti cara menyelesaikannya adalah dengan cara diqadha dan disertakan fidyah, yaitu 1 hari beras 1 mud atau kurang lebih 7 on, atau kalau dibuat longgar, dibuat tatawu itu ya 1 kilonan lah. Saniha utawi nomor lorone papat iku ma perkara yalzamu kang wajib ing dalem apa qadha dunal fidyati ora fidyah. Wa huwa utawi ma iku yaksuru akeh. Yang kedua adalah tidak berpuasa, nanti cara menyelesaikannya itu hanya dengan qadha puasa, tidak dengan fidyah. Ini ya contohnya banyak, seperti orang-orang yang memang tidak melaksanakan puasa, itu entah itu yang berhukum haram atau berhukum wajib atau berhukum jais. Seperti orang yang sakit, orang yang bepergian itu boleh tidak puasa, tetapi nanti cara penyelesaiannya nanti cukup diqadha, tidak ada fidyah. Atau wanita yang haid, wanita yang nifas itu wajib tidak puasa, dan nanti cara penyelesaiannya nanti diqadha dengan puasa. Atau orang yang sengaja membatalkan puasa dengan hukum haram padahal dia mampu untuk berpuasa, maka dia juga tetap mempunyai kewajiban untuk menyelesaikan tanggungan itu dan nanti cukup diganti dengan puasa. Asalkan dia membatalkan puasa itu tidak karena khawatir dengan orang lain. Tapi kalau karena khawatir dengan orang lain, maka dia nanti menyelesaikan tanggungan puasanya dengan qadha puasa dan fidyah.
Wasalis lan ta nomor telune papat iku ma perkara yalzamu kang wajib fi ing dalem ma opal fidyatu fidyah dunal qodoi ora qodok. Bahwa utawi ma iku syekhun wong tua kabirun kang tua banget. Yang ketiga adalah orang yang diwajibkan berpuasa, diwajibkan menyelesaikan tanggungan puasanya, diwajibkan menyelesaikan tanggungan puasanya dengan cara membayar fidyah, tidak dengan cara puasa, hanya dengan cara membayar fidyah. Yaitu ketika ada orang yang sudah sangat tua, itu boleh tidak puasa, dan nanti cara menyelesaikan tidak puasanya orang yang sangat tua tadi tidak dengan cara qadha puasa, tapi cukup diganti dengan fidyah. Yang nomor 4 adalah lawala. Warobi wa ta nomor papat iku la ora fidyah wala lan ora qadha. Wa utawi lawala iku al majnunu edan, wong kang edan alladzi lam yata'adda kang ora jarak sapa majnun bijununi kelawan edane majnun. Yang nomor 4 adalah tidak diwajibkan fidyah, juga tidak wajib qadha. Tentu saja itu jelas masyhur bahwa itu adalah orang-orang yang tidak terkena taklif atau tidak terkena tuntutan, dia belum tidak mukalaf, tidak akil balik seperti orang yang gila. Itu nanti tidak ada kewajiban untuk qadha, juga tidak ada kewajiban untuk membayar fidyah. Itulah empat cara penyelesaian orang yang tidak puasa Ramadan. Ada yang diselesaikan dengan cara qadha puasa, tidak dengan fidyah, seperti kebanyakan orang yang tidak puasa, baik itu alasan wajib karena haid dan lain-lain, atau alasan boleh-boleh saja karena musafir atau sakit. Yang kedua adalah dengan cara fidyah saja, seperti orang yang sudah sangat tua, maka dia tidak dituntut untuk mengqadha puasa dengan puasa, tapi cukup dengan membayar fidyah. Terus yang ketiga adalah orang yang wajib mengqadha puasa dengan puasa dan juga membayar fidyah, seperti orang yang tidak puasa karena khawatir dengan orang lain, seperti contoh ibu wanita hamil atau wanita menyusui yang tidak puasa karena mengkhawatirkan kondisi bayi atau janin yang dikandungnya. Yang kedua adalah orang yang mempunyai hutang puasa, tanggungan puasa belum diqadha, dan datang Ramadan yang baru, maka nanti dia wajib mengqadha puasa tahun kemarin dan juga disertakan fidyah. Jangan lupa fidyah ini diberikan kepada fakir miskin, tidak kepada yang lain. Setiap 1 hari diganti beras 1 mud atau kurang lebih 7 on, 6,5 on lebih atau 7 on kurang sedikit, nanti diberikan kepada fakir miskin. Untuk sementara cukup sekian kajian kita tentang cara penyelesaian ketika seseorang tidak melaksanakan puasa Ramadan. Semoga ada berkah dan manfaatnya, dan nanti bisa kita lanjutkan di kajian-kajian berikutnya untuk tema-tema yang memang perlu kita kaji, dan insya Allah selanjutnya akan kita bahas, kita sampaikan tentang fikih wanita atau sesuatu yang terkait dengan wanita, yang pada saat ini masih banyak sekali wanita yang awam tentang hukum-hukum yang terkait dengan wanita. Terima kasih. Semoga berkah manfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.